Di scene yang pertama diperlihatkan seorang pria bersama istrinya, yang sedang menemani anak mereka bermain di halaman rumah pada sore hari. Setelah itu kejadian tragis terjadi ketika dua mobil kelompok gangster tiba-tiba melintas di depan rumah pria tersebut, dan ternyata gangster itu lagi baku tembak sesama gangster lain. Dan anak pria itu pun tanpa sengaja, tertembak dan meninggal di tempat. Akhirnya pria itu pun marah besar, dan berusaha mengejar mobil kelompok gangster dengan berlari sekuat tenaga. Sementara itu, dari kedua kelompok gangster masih terlibat dalam baku tembak sengit. Akhirnya, gangster dengan mobil oranye meninggal juga. Lalu si pria mengambil pentungan besi dan berusaha mencegat gangster mobil biru, namun keadaan malah berbalik. Si pria malah dihujani tembakan. Tetapi dengan sigap mengelak sehingga salah satu gangster tertusuk besi forklift dan meninggal. Lalu seorang gangster bernama Playa lalu menembak pria tersebut tepat di lehernya. Setelah itu si pria tersebut dibawa ke rumah sakit. Dokter cepat menangani pria tersebut di ruang ICU, berhasil mengeluarkan peluru di leher. Oke, di scene kedua. Setelah beberapa waktu, si pria akhirnya siuman dan menjalani serangkaian terapi. Tembakan itu merusak vital suara pria tersebut, lalu si pria diizinkan pulang karena keadaan fisiknya membaik. Namun, dalam perjalanan pulang, amarah pria tersebut memuncak saat melihat gangster yang dengan leluasa menjual barang haram di kawasan tersebut. Anaknya yang tewas, kesedihan, amarah, dan penyesalan membuatnya memutuskan untuk balas dendam. Oke, dan di scene ketiga. Pria tersebut masuk ke dalam gudang dan mempersiapkan senjata menggunakan sepeda milik putranya. Dan ke kantor polisi untuk menemui detektif Dennis, yang menangani kasus anaknya. Di saat polisi meninggalkan ruangan, si pria mulai memotret foto para gangster yang sedang diincar oleh polisi. Perhatian pria tersebut tertuju pada satu foto, yaitu foto Playa, gangster yang menembak lehernya hingga membuatnya koma di rumah sakit dan kehilangan suaranya. Oke, di scene keempat. Si pria kembali dan menyusun rencana untuk melancarkan misi balas dendamnya. Setiap hari, si pria melatih kekuatan fisiknya dan belajar bela diri melalui YouTube. Dan istri pria tersebut sangat khawatir, tetapi tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikannya. Si pria tetap kokoh dengan pendiriannya untuk balas dendam ke gangster tersebut akan mencelakainya. Oke, setelah istrinya pergi, pria belajar menyetir dengan kecepatan tinggi. Si pria memperhatikan satu persatu anggota kelompok gangster, dan si pria memantau dari jauh dan memfotonya. Oke, di scene kelima si pria terganggu saat melihat seorang anak kecil di toko, mengingat almarhum anaknya. Di luar toko, si pria melihat Playa membagikan uang kepada anak-anak setempat. Meskipun Playa tidak mengingatnya, pria tersebut berniat menusuknya dengan pisau. Namun, melihat Playa dikerumuni anak-anak membuatnya mengurungkan niatnya. Pada malam harinya, si pria menyusup ke rumah seorang tangan kanan Playa yang pernah menghajarnya. Setelah membawa tangan kanan itu ke gudang, si pria memaksa pengakuan atas kejahatan-kejahatan mereka dan berhasil melumpuhkannya. Oke, selanjutnya si pria mempersiapkan diri dengan senjata untuk menghabisi gangster yang lainnya. Sebelum itu, ia menjenguk makam anaknya membawa kado hari Natal. Dan selanjutnya rumah detektif Dennis ada yang mengetuk dan saat dibuka, ia menemukan si tangan kanan yang terikat, bersama dengan sebuah amplop. Dennis segera menugaskan anggota polisinya untuk menahan si tangan kanan. Dennis membuka surat tersebut, yang berbunyi bahwa tugasnya akan berakhir malam ini. Dan pria tersebut berniat membantai kelompok gangster yang menjadi target detektif Dennis. Oke, selanjutnya. Di perjalanan, si pria melihat dua orang gangster merampok suami istri. Si pria tidak tinggal diam dan membantai kedua gangster tersebut secara brutal. Singkat cerita, pria tersebut tiba di markas Playa dan melemparkan dua jari tangan anak buah Playa sebagai pesan. Polisi tiba di markas, tetapi kelompok Playa berhasil melawan dan membantai sebagian besar polisi.
Pria tersebut turun tangan membantu pasukan polisi dengan keahlian menyetir dan menembaknya. Dia membantai lawan-lawannya satu persatu. Dan salah satu anak buah pelaya merekam aksinya melalui video call yang terhubung ke ponsel pelaya. Karena kalah jumlah, pasukan polisi mundur. Dan si pria berhasil meraih ponsel yang merekam aksi brutalnya dan menembak sampai minggel si tangan kanan pelaya. Pelaya baru menyadari bahwa pria tersebut adalah pria yang lehernya pernah ditembak olehnya. Oke, selanjutnya pelaya mengirim preman yang sudah dibayarnya untuk menghabisi si pria tersebut. Oke, setelah itu si pria dengan sengaja melintas di kawasan itu setelah membantai sebagian besar anak buah pelaya. Dan kelompok preman bayaran ini mengejar mobil pria tersebut, dan terjadi aksi kejar-kejaran dengan baku tembak. Si pria berhasil mengatasi mereka. Setelah melumpuhkan sebagian besar anak buah dari preman bayaran itu. Detektif Dennis, selain fokus memburu kelompok pelaya, juga kini memusatkan perhatiannya untuk mengejar si pria berdasarkan peta surat yang dikirimkannya. Sementara itu, si pria bersiap-siap untuk menyelesaikan misi balas dendamnya, yaitu membunuh pelaya. Pelaya mengirim pesan kepada semua gangster di wilayah itu untuk berkumpul di markas persembunyiannya yang baru. Si pria mengetahui pesan tersebut melalui ponsel si tangan kanan yang masih dia pegang. Langsung saja si pria segera menuju markas baru tersebut dan memulai pembantaian satu persatu anak buah pelaya. Di lantai atas, si pria harus menghadapi puluhan anak buah pelaya, tetapi ia berhasil membantai mereka satu persatu. Kewalahan karena kekurangan amunisi, pria tersebut memasang jebakan untuk mengantisipasi kedatangan mereka. Namun, di lantai atas, si pria harus berhadapan dengan preman bayaran yang ternyata masih hidup dan ingin balas dendam. Anak buah pelaya muncul lagi, dan duel semakin sengit. Detektif Dennis pun muncul, ikut beradu tembakan, dan pria tersebut berhasil menghabisi si preman bayaran itu. Oke, setelah itu polisi mengizinkan si pria untuk menuntaskan misi balas dendamnya, yaitu membunuh pelaya. Saat si pria dan Dennis bersiap-siap untuk menyelesaikan tugas mereka, pacar pelaya muncul menyerang keduanya. Mereka berhasil mengelabui pacar pelaya, namun si pria dan Dennis terkena tembakan. Si pria, yang sekarat, terpaksa menembak sampai meninggal pacar pelaya dengan sisa tenaganya. Lalu si pria melanjutkan perjalanan ke ruangan pelaya. Di sana, keduanya terlibat dalam baku tembak. Pelaya hampir menghabisi pria tersebut, tetapi Dennis muncul dan menggagalkannya. Dan pria tersebut bangkit, mencekik pelaya hingga meninggal sambil teringat akan bayangan almarhum anaknya. Lalu si pria tersebut juga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya setelah semua dendamnya terbalaskan. Di akhir film, terlihat istri Brian mengunjungi makam sang anak sambil membaca surat terakhir dari suaminya. Oke teman, terima kasih sudah menonton film ini, semoga terhibur. Dan jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan share video ini.